Hai semuanya, kalian pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Kadang kita lagi senang-senangnya, tiba-tiba dapat kabar yang bikin galau. Udah usaha keras, tapi hasilnya gak sesuai harapan. Kita ngerasa, kok hidup gak adil ya? Atau, kenapa sih gue udah berusaha baik, tapi orang tetap salah paham? Di era sekarang, apalagi buat kita yang hidup di tengah tekanan sosial media, ekspektasi keluarga, dan beban hidup yang makin kompleks, stres itu gampang banget datang. Tapi gimana kalau saya bilang, ada satu filosofi hidup yang bisa bikin kita nggak gampang stres. Filosofi ini udah ribuan tahun umurnya, tapi makin kesini malah makin relevan. Khususnya buat kita generasi Gen Z dan milenial. Namanya adalah Stoicism, atau sering disebut juga sebagai filsafat Stoa. Tapi tenang, kita nggak akan bahas Stoicism kayak dosen filsafat yang ngomongin istilah Latin atau Yunani yang bikin kepala cenat-cenut. Saya mau ajak kalian kenalan dengan Stoicism dari sudut pandang yang santai, real, dan aplikatif. Kayak, gimana sih ajaran Marcus Aurelius dan Epictetus bisa bantu kita menghadapi overthinking, quarter life crisis, insecure karena banding-bandingin diri sama orang lain, sampai drama kehidupan sehari-hari. Karena ternyata Stoicism itu bukan tentang jadi orang dingin dan cuek, tapi tentang gimana kita bisa hidup lebih bijak, tenang, dan tangguh. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, Stoicism itu lahir di Yunani kuno sekitar tahun 300 sebelum Masehi, dibawa oleh seorang filsuf bernama Zeno dari Citium. Tapi yang bikin filosofi ini populer justru orang-orang setelahnya, kayak Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga penulis buku Meditations, dan Epictetus, seorang budak yang kemudian jadi guru besar, Stoik. Menarik ya, satu orang punya segalanya, satu lagi nggak punya apa-apa. Tapi dua-duanya sepakat bahwa kebahagiaan itu bukan soal kondisi eksternal, tapi soal bagaimana kita mengelola pikiran dan emosi kita sendiri. Dan inilah inti Stoicism. Kita nggak bisa ngontrol dunia luar, tapi kita bisa banget ngontrol respon dan sikap kita terhadapnya. Salah satu prinsip paling terkenal dari Stoicism adalah dikotomi kendali. Ini bisa dibilang kayak filter yang harus kita tanam di kepala setiap hari. Menurut Epictetus, dalam hidup ini ada dua jenis hal, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Hal-hal yang bisa kita kendalikan misalnya, pikiran kita, respon kita terhadap situasi, nilai-nilai yang kita pegang, dan keputusan yang kita ambil. Sementara hal-hal yang gak bisa kita kendalikan termasuk cuaca, opini orang lain, masa lalu, keputusan orang lain, dan hasil akhir dari usaha kita. Masalahnya, banyak orang justru ngabisin energi buat hal-hal yang di luar kendalinya. Kita marah karena orang lain gak paham kita. Kita kecewa karena ekspektasi gak terpenuhi. Kita stres karena terlalu mikirin hal yang belum tentu terjadi. Nah, Stoicism ngajarin kita untuk fokus ke lingkaran yang bisa kita kontrol. Kalau kita udah usaha maksimal, ya sudah, hasilnya biar semesta yang atur. Kalau orang lain salah paham, selama kita udah jujur dan baik, ya nggak perlu terlalu dipikirin. Ini bukan berarti kita pasrah, tapi kita nggak mau buang energi buat hal yang sia-sia. Selain dikotomi kendali, ada juga konsep amor fati, bahasa Latin yang artinya cinta terhadap takdir. Bukan cuma menerima, tapi mencintai segala hal yang terjadi dalam hidup, termasuk hal-hal buruk, gagal, patah hati, ditolak kerja. Bukan cuma diterima, tapi disyukuri, karena itu bagian dari proses pembentukan diri kita. Marcus Aurelius pernah bilang, hindari mengeluh terhadap kehidupan karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan alam. Artinya, apapun yang terjadi bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk melatih kita. Kita mungkin belum mengerti sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan sadar. Oh, ternyata ini alasan kenapa dulu gua harus ngalamin itu. Nah sekarang,
Gimana cara kita ngegunain prinsip stoik ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, pas kalian lagi overthinking, coba tanyain ke diri sendiri, hal ini bisa gue kendalikan gak? Misalnya, habis interview kerja, terus kalian nunggu hasilnya sambil galau. Tadi gue jawabnya gimana ya? Jangan-jangan salah ngomong deh. Nah, daripada makin stres, coba sadari. Hasil interview itu di luar kendali kalian. Yang bisa kalian kontrol cuma usaha dan persiapan kalian sebelumnya. Jadi sekarang, daripada mikir yang bikin cemas, mending kalian isi waktu dengan hal yang produktif atau menenangkan diri. Kedua, pas kalian dapat kritik pedas, entah itu dari atasan, teman, atau bahkan netizen, jangan langsung baper. Tanya dulu ke diri, apakah kritik ini bisa bantu gue jadi lebih baik? Kalau iya, ambil dan olah. Kalau enggak, ya abaikan. Dalam stoicism, kita diajarkan untuk tidak terlalu tergantung pada pujian atau cercaan. Kita tetap fokus pada nilai dan tujuan hidup kita sendiri. Ketiga, pas kalian lagi patah hati atau gagal, pakai prinsip amor fati. Daripada nyalahin diri sendiri atau mantan terus-menerus, coba bilang ke diri, oke, ini gak sesuai harapan gue, tapi mungkin ini jalan yang terbaik. Mungkin Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih cocok buat gue. Patah hati itu bukan akhir dunia. Itu adalah tanda bahwa kita sedang digeser menuju arah yang lebih baik. Sekarang bayangin gimana stoicism ini bisa jadi tameng mental di era sekarang. Di zaman dimana kita bisa lihat kehidupan orang lain lewat media sosial, gampang banget buat kita banding-bandingin diri. Lihat temen udah nikah, karirnya bagus, liburan ke luar negeri. Terus kita ngerasa, gue ngapain aja sih selama ini? Tapi stoicism ngajarin, jangan fokus ke hidup orang lain. Fokus ke apa yang bisa lo lakukan hari ini, sekarang. Lo gak bisa kontrol algoritma Instagram, tapi lo bisa kontrol waktu yang lo habiskan buat scrolling. Lalu gimana biar prinsip-prinsip ini gak cuma jadi teori doang? Coba mulai dengan latihan sederhana. Pertama, jurnal malam. Ini salah satu kebiasaan yang dilakukan Marcus Aurelius. Tiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal. Apa yang lo syukuri hari ini? Apa yang bikin lo emosi atau kecewa? Dan gimana respon lo terhadap itu? Lama-lama, ini ngebantu banget buat memperkuat kesadaran diri dan belajar dari pengalaman. Kedua, latihan mindful control. Kalau ada sesuatu yang bikin kalian emosi hari ini, pause sebentar. Jangan langsung bereaksi. Tanya ke diri sendiri, apakah ini hal yang bisa gue kendalikan? Kalau enggak, ya udah, lepaskan. Jangan diambil hati. Tapi kalau iya, ambil tindakan yang bijak. Ketiga, bangun filosofi hidup pribadi. Tulis 3 prinsip yang kalian mau pegang dalam hidup. Misalnya, gue gak akan marah untuk hal kecil. Gue akan selalu berusaha maksimal tanpa nuntut hasil. Gue akan menerima takdir dengan ikhlas tapi tetap punya tujuan hidup. Ulangi prinsip ini setiap hari. Biar jadi pondasi yang kuat buat menghadapi tantangan apapun. Tapi penting juga buat kita pahami. Jadi stoik itu bukan berarti jadi orang yang dingin dan gak punya perasaan. Stoicism bukan tentang menekan emosi, tapi tentang mengelola emosi dengan bijak. Kita tetap boleh sedih, marah, kecewa. Itu manusiawi. Tapi kita belajar buat gak dikendalikan sama emosi itu. Kita belajar buat tetap tenang di tengah badai. Kita belajar buat tetap fokus, meskipun dunia di sekitar kita lagi kacau. Di tengah dunia yang makin cepat, makin banyak distraksi, makin banyak tekanan sosial, stoicism itu kayak pelampung, kayak pelindung mental yang bisa bikin kita tetap waras. Dan percaya deh, begitu kalian mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, pelan-pelan, kalian bakal ngerasa hidup jadi lebih ringan, lebih fokus, lebih damai. Jadi mulai sekarang, yuk latihan jadi lebih stoik, gak usah ekstrim, pelan-pelan aja. Mulai dari kesadaran kecil, gue gak akan stres sama hal-hal yang di luar kendali gue.
Kalau kalian lagi ngerasa hidup gak adil, ingat, keadilan sejati bukan datang dari luar, tapi dari cara kita menanggapi hidup. Kalau kalian lagi kecewa, ingat, semua hal yang terjadi adalah bagian dari perjalanan pembentukan diri kalian. Dan kalau kalian lagi overthinking, ingat, kalian punya pilihan untuk melepaskan hal-hal yang gak bisa kalian ubah. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa share ke teman kalian yang mungkin lagi butuh ketenangan mental. Dan kalau kalian pernah ngalamin momen di mana stoicism bantu kalian keluar dari stres atau kecemasan, tulis di komentar ya. Saya pengen banget baca dan belajar juga dari cerita kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan ingat, kalian punya kendali atas pikiran kalian sendiri. Itu kekuatan terbesar yang gak bisa diambil siapapun dari kalian.